Siapkan tempat duduknya atau boleh sambil tiduran biar enak. Sambil ngopi, sambil ngerokok itu lebih mantap. Kita akan ngaji bareng-bareng dengan Kiai Nur Ihya tentang buku yang sudah diterbitkan untuk mendoktrin masyarakat dari klan Ba'alwi yang dibuat oleh tim Hanif Alatas. Keabsahan Nasab Ba'alwi dibongkar, ditelanjangi oleh Kiai Nur Ihya sembari beliau menelanjangi, memberikan doa kepada orang yang sudah menjadi pengantarnya di sana. Ulama-ulama, kiai-kiai yang tak ngerti urusan pernasaban, tak menyimak mungkin. Coba kita dengarkan dulu sama-sama ya. Siapkan tempatnya dengan enak. Kita ngaji bareng-bareng. Kalau kalian penyimak isu Nasab Ba'alwi, wajib mendengarkan ini. Biar kita itu membatalkan nasab mereka bukan atas dasar kebencian. Tak ada sandaran ilmu yang kuat, saudara. Ya, kita coba dengarkan. Buku Pamungkas yang sudah diterbitkan oleh Dek Hanif Alatas bersama dengan kawan-kawannya. Isi bukunya seperti apa? Saya sangat menghargai ilmu pengetahuan. Sehingga 566 halaman itu saya print out. Ini, saya print out menjadi 3 cover buku, 3 buah buku. Karena nggak mungkin satu buku dijilid terlalu tebal, nanti staplesnya kalah. Saya print out untuk menghargai hasil karya dari kawan-kawan yang ada di Robito Alawiyah kemarin, yang telah merumuskan hasil kecerdasannya untuk mempengaruhi saudara-saudara kita yang belum mengetahui jeluntrungnya masalah pernasaban ini. Kalau dalam satu kitab karya seseorang ya, atau mungkin organisasi perkumpulan ya, kok ada kesalahan lebih dari 3, kitab atau buku itu sudah tidak bisa berguna, alias abaikan saja. Abaikan saja. Karena kesalahan yang diulang mungkin 1 kali tidak sengaja ya. 2 kali mungkin juga tidak atas unsur kesengajaan. Yang ketiga ini sudah bisa dikatakan sengaja. Oke, kita akan membahas keabsahan Nasab Ba'alwi membongkar penyimpangan pembatalnya. Penulis tim pengawal persatuan umat. Mereka mengaku sebagai kelompok yang mempersatukan umat. Umat yang mana? Umat yang mau mengabdi kepada mereka, yang mau mendukung kebatilan mereka. Mereka mengatakan kepada Kiai Imad dan kawan-kawan, termasuk saya, telah melakukan penyimpangan karena telah membatalkan nasab mereka. Sekarang kita uji. Kita uji. Buku Keabsahan Nasab Ba'alwi sebenarnya tidak pas, tidak cocok untuk judul buku ini. Harusnya pembatalan Nasab Ba'alwi. Pembatalan Nasab Ba'alwi, bukan keabsahan. Bukan keabsahan. Bukan keabsahan. Pengantar para ulama Nusantara. Ada pengantarnya. Nah, ini ulama-ulama yang tidak tahu menau ya. Diminta untuk menulis kata pengantar. Ada beberapa ulama ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ulama. Ulama-ulama yang pro dengan mereka. Di antaranya adalah Kiai Haji Ahmad Sa'dullah Abdul Alim dari Ponpes Sidogiri, Jawa Timur. Ini termasuk Ketua Ikatan Alumni. Sidogiri sudah berhasil dipecah menjadi 2 kubu, pro dan yang kontra. Tapi insya Allah, alhamdulillah, subhanallah, sekarang sudah banyak yang pro dengan kebenaran, bukan pro dengan Kiai Imad dan kita atau dan kawan-kawan, tidak. Nah, ini mengatakan kendati mereka bertopeng di balik retorika ilmiah semisal meminta bukti tes DNA. Inilah yang namanya hidayah itu belum turun kepada beliaunya, Kiai Ahmad Sa'dullah Abdul Alim. Kita ini dikatakan sebagai orang yang sesat. Itulah sebabnya ketika beberapa tahun belakangan ini muncul syubhat atau opini sesat yang membatalkan keabsahan Nasab Ba'alwi. Kita ini dikatakan sesat. Sesat itu kalau kita membatalkan Nasab Ba'alwi berdasarkan asumsi, berdasarkan
pemahaman kita sendiri, tidak ada rujukan kitabnya. Nah, itu namanya pemahaman yang sesat. Terus yang kedua, Raden Kiai Haji Muhammad Rofi'i Baidowi ulama Madura ini cuma sambutannya cuma beberapa kalimat. Alhamdulillah kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkah dan karunia-Nya. Kami bergembira dengan terbitnya buku ini. Kami berharap kepada oknum siapapun untuk tidak semena-mena mentoan. Salah paham. Kita ini tidak mentoan. Mentoan itu menyacat, mencela nasab seseorang. Kita tidak mencacat, tidak mencela, menghina nasab seseorang, cuma meluruskan. Tapi mereka merasa tercela sendirinya, merasa tertoan, ya. Kami tidak pernah mentoan nasab seseorang. Nasab Wali Songo pun tidak pernah kami mentoannya. Tapi salah paham, salah persepsi. Karena hal ini perbuatan tercela. Kami juga berharap hubungan baik antara Sadah Habaib dan Sadah Duriyah Wali Songo terus terjalin dengan baik sehingga sesama Duriyah Rasulullah SAW bersinergi dan khidmat melayani masyarakat. Amin. Ini masih sambutan pengantarnya masih bagus. Kalau Kiai Haji Raden Muhammad Rofi'i Baidowi ini masih bagus, nggak panjang, nggak lebar ya. Langsung to the point aja. Nah ini yang Kiai Haji Najih Maimun Zubair ulama Jawa Tengah ini. Lah ini yang panjang ini. Masih belum open minded. Selama 3 tahun ini masih all close minded, berdasarkan keyakinannya saja. Berdasarkan keyakinan, nggak mau menerima masukan, menoleh kiri dan kanan, apalagi depan dan belakang. Kita ini termasuk orang yang kufur karena mento'an nasab wan niyahah alal mayit. Kita masuk dalam kategori ato'an bin nasab. Nah ini banyak, ada beberapa halaman. Nah, kita bahkan dikatakan iblis sukana aliman kabiron waqad adalla alaman katsiron. Iblis dulunya adalah sosok yang sangat berilmu, namun ia telah menyesatkan banyak sekali umat manusia. Jadi kita ini termasuk ya iblis. Izazil. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Nah, inilah yang namanya orang sesat menuju sesat. Orang Syiah menuju orang lain Syiah. Dia sendiri PKI menuduh orang lain PKI. Nah itulah namanya orang itu kalau nggak mau gerayai awake dhewe, nggak mau muhasabah diri, tidak mau introspeksi diri. Nah, ini banyak ini. Kiai Haji Muhammad Najih Maimun Zubair yang sudah kami counter dalam satu video di Karma 212 khusus untuk beliau. Untuk beliau nih. Terus ada lagi Abuya Kiai Haji Abdullah Mukhtar ulama Jawa Barat. Nah, ini hampir sama seperti Kiai Haji Abdullah Nuh ya, pengarang kitab Al-Imam Al-Muhajir ini. Ya, kita ini masih belum memiliki sifat kewaspadaan diri. Sama seperti Kiai Haji Abdullah Mukhtar. Beliau seorang Sunni yang murni, Asy'ariyah Maturidiyah bermadzhab Syafi'i, tapi tidak mengerti bahwa Ba'alawi itu bukan Asy'ari dan Maturidi, tapi lebih mendekati Syi'i. Nah inilah kurangnya meneliti, hati-hati dalam persepsi, ya, dalam memahami. Jadi jangan terkecoh loh ya, Kiai Haji Abdullah Mukhtar, ulama Jawa Barat, jangan terkecoh. Dan Allah setiap mau menurunkan bala itu pasti ngomong dulu sama kutub. Wah. Nah, jadi Allah menyampaikan ke kutub dulu. Kalau kutub mengiyakan, maka turun adab. Jadi terjadi tsunami, terjadi gempa apa di dunia, itu sudah di ACC sama kutub. Ada cerita tentang sebelum Allah menurunkan bala atau musibah bencana itu harus izin dulu kepada wali kutub dari antara mereka. Itu berarti bukan irodah. Allah tidak memiliki sifat 20 itu. Wujud kitam bakok mukhalafatul lil hawaditsi qiyamu binafsihi wahdaniyat kodrat iradat ilmu hayat sama basor kalam qadiron muridan aliman mutakalim. Tidak masuk muridan, tidak masuk memiliki sifat wajib irodah karena ada karohah, terpaksa harus izin dulu kepada wali kutubnya. Nah, ini diyakini oleh Ba'alawi, berarti itu bukan faham Sunni, Asy'ari, Syafi'i, Maturidi. Nah gitu ya Pak Yai, Kiai Haji Abdullah Mukhtar. Ya, semoga Allah memberikan hidayah ya. Jadi masuk ke pengantar beliau cukup banyak ya. Tapi kita tetap dikatakan sebagai pembenci dan akan mati dalam keadaan kafir. Allah wa man mata ala bughdi ali Muhammadin mata kafirun. Jadi kita itu dikatakan pembenci ya keluarga Nabi. Dari mana pemahaman itu, Yai? Mbok yo mengikuti kajian-kajian kami secara menyeluruh dari dulu sampai kini ya, biar tambah ya bisa mendapatkan referensi. Kita ini tidak pernah membenci keluarga Kanjeng Nabi Muhammad, justru meluruskan ya pengkaburan, pembajakan yang mengotori kesucian keluarga Kanjeng Nabi Muhammad. Wa mamma ta'ala budi ali Muhammad lam yashumma raihatal jannah, tidak sampai bisa mencium bau surga. Termasuk tapi ini orang kafir. Nah inilah
Menyadarkan orang awam itu lebih mudah daripada menyadarkan orang alim yang belum sepenuhnya alim. Alim menurut standar komunitas, belum bisa dikatakan alim menurut standar formalitas. Nah ini, beliau mencatut lagi keterangan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini saking tidak mau objektif di dalam membaca kitab beliaunya. Nah ini, Kiai Haji Abdullah Mukhtar, pimpinan Ponpes An-Nizam. Terus ada lagi Prof. Kiai Haji Syukron Ma'mun. Lah ini ulama sepuh ini. Saya sangat bangga dengan beliau sebenarnya. Cuma beliau masih dalam tahapan pencarian jati diri di akhir-akhir usia sang kiai. Beliau insya Allah beberapa hari lagi akan mengisi pengajian di acara Kholbah Sunan Giri, Gresik, insya Allah, karena beliau masih ada duriyah. Kami sempat akan bertemu dengan beliau, Romo Kiai Haji Syukron Ma'mun, tapi karena beliau masih belum sadar, gitu. Percuma kami menemuinya. Nanti kami akan dimusuhinya malah. Ya. Nah ini, beliau menulis cukup panjang, ya, dan bahkan mengatakan Syekh Murtado Az-Zabidi, pensyarah kitab Ihya Ulumuddin saja, mengisbat Ba'alawi, nggak tahu kitabnya. Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir, ya, ditulis juga. Syekh Ali Jum'ah itu juga mengisbat nasabnya Ratu Elizabeth Inggris, Pak Yai. Syekh Ramadan Al-Buti, ya, ini dari Suriah, Damaskus, Syria atau Suriah, ya, yang almarhum pada waktu fitnah perang Dajjal antara pemerintah dengan rakyat. Syekh Nawawi Al-Manbah Khalil Bangkalan. Ini selalu menyebutkan nama-nama yang tidak bisa diverifikasi karena sudah meninggal dunia. Nah ini terus begitu, itu ciri khasnya. Pak Yai Syukron Ma'mun pengasuh Ponpes Darur Rahman. Darur Rahman adalah rumahnya tempat kasih sayang Allah yang Maha Rahman. Allahumma arinal haqqo haqqon warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Harusnya ada haknya, rujukan atau ke hak dan ke batil. Ada haknya. Tiba'ah wa arinal batila batilan ijtinabah, begitu. Tapi ya enggak apa-apa. Jadi beliau berdoa semoga Allah memberikan petunjuk, ya, supaya kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kalau yang hak diikuti, yang batil ya dijauhi. Beliau doanya sudah cukup bagus, ya. Romo Kiai Haji Syukron Ma'mun yang sangat-sangat kami hormati dan takzimi. Semoga mendapatkan hidayah dari Ilahi Rabbi, amin amin ya Allah, ya mujibas sa'ilin. Beliau masih dalam rangka pencarian jati diri. Semoga di usia yang sepuh, yang termasuk mubalik yang paling sepuh yang kami kenal selama ini, yang masih energik, sekelas dengan Raden Haji Omah Irama. Terus berikutnya Buya Tubagus Haji Ahmad Qurtubi Jailani, ulama Banten. Nah ini Buya Qurtubi yang diam saudara itu. Nah, jadi ciri khas beliau itu diam saudara. Nah ini beliau Tubagus termasuk bangsawan dari Banten, sama dengan Tubagus Nur Faudil. Ya. Nah, beliau sebenarnya sambutannya tidak terlalu banyak, tapi sangat menggelitik, sangat menggelitik. Buya Qurtubi, semoga panjenengan diberi hidayah dari Ilahi Rabbi. Hidayah itu milik Allah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Tetapi tetap doa ihdinas siratal mustaqim itu jangan baca terus. Jangan baca terus dengan meresapi sepenuhnya, insya Allah akan mendapatkan petunjuk kebenaran. Oke, itu sudah part 2. Saya tadi part 1-nya udah. Kelanjutan ini termasuk setelah ini komentari UAS Abdul Somad. Dan selanjutnya banyak beliau temukan kejanggalan-kejanggalan di dalam isi kitab keabsahan nasab alwi. Tapi yang jelas beliau sudah menegaskan di awal, ini bukan keabsahan nasab alwi, tapi pembatalan nasab alwi. Oke, sampai jumpa di part 3. Ini harus kita sebarkan karena bentuknya ilmu pengetahuan. Ya, memberikan doa kepada ulama-ulama yang masih belum terbuka, belum melihat kebenaran sebagai kebenaran. Padahal kulil haq walau kana murran. Katakan yang hak meskipun itu adalah pahit. Pahit memang. Meyakini sekelompok orang yang sudah beratus-ratus tahun diyakini secara semu sebagai zuriat Nabi, sekarang tiba-tiba batal. Ya, pahit menerima kenyataan itu. Tapi ya namanya kenyataan, meskipun pahit harus diterima, ditelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.